Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Hikmatun Ulfiyah. Sa'uqaddimu ilaikum bayanal malaikati bitafsil insyaallah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum tafsilu ashri minhum jibrilu mikalu israfilu israilu Munkar nakiru wa rakibu wa kadha atidun malikun wa ridwanu ihtada. Munkar nakiru wa rakibu wa kadha atidun malikun wa ridwanu ihtada. Wal malaku utawi para malaikat iku allazi bila abin tetep kelawan tanpa bapak wa ummin lan ibu. La akla ora mangan, la syurbalan ora ngombeh, wala naumalan ora turu iku lahum tetep katwe malaikat. Ma huwal malaikat? Al malaikatu huwa ajsamun latifatun nuraniyatun qadiratun ala an tatashakkala bi ashkalin mukhtalifatin. Khalaqahumullahu min nurin wala yusafuna bi zukuratin wala bi unusatin wala bi wasitati abin wala ummin. Setiap orang mukallaf itu wajib mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat itu dengan tanpa lantaran ayah maupun ibu. Akan tetapi malaikat adalah jisim yang halus yang diciptakan dari nur. Malaikat juga tidak mempunyai sifat sama seperti halnya manusia, seperti makan, minum maupun tidur. Malaikat adalah makhluk Allah yang sangat patuh terhadap perintahnya. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, yang tidak durhaka kepada Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Allah juga memiliki malaikat yang sangat banyak. Akan tetapi yang wajib kita yakini hanyalah 10 malaikat. Dan 10 malaikat tersebut dijelaskan pada nadam Tafsilu ashri minhum jibrilu mikalu israfilu israilu munkar nakiru wa rakibu wa kadha atidun malikun wa ridwanu ihtada. 10 malaikat tersebut yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, malaikat Munkar dan malaikat Nakir, malaikat Rakib dan malaikat Atid, malaikat Malik dan yang terakhir malaikat Ridwan. Dari 10 malaikat tersebut, pengelompokannya terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok mutasarrifun. Yang termasuk kelompok mutasarrifun adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan malaikat Israil. Yang kedua adalah kelompok al-fatin. Yang termasuk kelompok al-fatin adalah malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Yang ketiga adalah kelompok al-hafid. Yang termasuk kelompok al-hafid adalah malaikat Rakib dan malaikat Atid. Dan yang terakhir adalah kelompok al-hazin. Yang termasuk kelompok al-hazin adalah malaikat Rakib dan malaikat Atid. Fajibrilu muwakkalu bil wahyi ay khabaril ladzi ya'ti bihi min indillahi lil anbiya'i alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi. Nah, lalu apa tugas dari malaikat Jibril setelah Rasulullah wafat? Qala Syekh Jalaluddin Asyuti annahu yakhduru mautu may yamutu 'alal wudu'ihi. Syekh Jalaluddin Asyuti berkata, tugas dari malaikat Jibril setelah Rasulullah wafat yaitu mendatangi orang yang mati yang mana orang tersebut masih dalam keadaan memiliki wudu. Wal Mikailu
muakalu bikailil amtari wal bihari wal anhari wal arzaki wa taswiril ajnihati fil arham. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail ditugaskan untuk mengatur hujan, mengatur sungai, mengatur laut, dan mengatur rizki seluruh makhluk. Ada juga yang mengatakan tugas dari malaikat Mikail ini menggambar wajah seseorang ketika masih berada di alam rahim. Wa Israfilu muwakkalu bil lauhil mahfudi wan nafkhi fis sur wa huwa qarnun minan nur wa fihi thaqubun ala adadil arwahi. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini ditugaskan untuk meniup sangkakala pada hari kiamat nanti. Dan sangkakala tersebut diciptakan dari nur, dan yang ada di dalamnya yaitu terdapat bolongan-bolongan yang jumlahnya sama seperti ruh seluruh makhluk. Adapun malaikat Israfil ini meniup sangkakalanya sebanyak 2 kali. Tiupan yang pertama adalah tiupan yang akan menyebabkan rusaknya seluruh alam jagat raya, dan tiupan yang kedua adalah tiupan untuk membangunkan seorang dari alam kubur. Wa Izrailu muwakkalu biqaidil arwa'il khalaik. Yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat Israel ini ditugaskan untuk mencabut ruh seluruh makhluk, baik itu manusia, setan, jin, iblis, dan malaikat. Dan yang termasuk malaikat di sini adalah malaikat Israel itu sendiri. Jadi, malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri ketika malaikat Israel selesai mencabut nyawa seluruh makhluk. Munkar wa nakir huma muwakkalani ala su'al jinni wal insi wa mahallahu ba'da tamami dafni wa insirafin nas. Yang kelima dan yang keenam adalah malaikat munkar dan malaikat nakir. Kedua malaikat ini ditugaskan untuk menanyai jin dan manusia di alam kubur ketika orang tersebut selesai dikubur dan ketika orang yang mengiringi jenazah tersebut sudah pulang. Disitulah Allah mengembalikan ruh kepada dirinya. Kemudian 2 malaikat ini mulai menanyai orang tersebut. Raqib wa Atid huma malakani muwakkalani bi kitabati jami'i ma yasduru minal abdi qaulan aw fi'lan aw azman. Yang ketujuh dan yang kedelapan adalah malaikat Raqib dan malaikat Atid. 2 malaikat ini ditugaskan untuk mencatat seluruh amal manusia, baik itu dalam perbuatan, pengucapan, atau masih dalam niatan dan yang belum dilakukan. Wal maliku muwakkalu binirani sab'atin wa ma'ahu zabaniyatun wa hum 19 nafaran wa likulli nafarin junudun la ya'lamu adadahum illallah. Yang ke-9 adalah malaikat Malik. Malaikat Malik ini ditugaskan untuk menjaga 7 neraka, yang mana malaikat Malik ini didampingi oleh malaikat Zabaniyah, dan malaikat Zabaniyah itu sendiri terdiri dari 18 golongan. Adapun setiap golongan itu mempunyai saudara yang sangat banyak, akan tetapi tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali hanyalah Allah. Waridwanu muwakkalu bil jinani wahya sab'atu jinanin mutajawizatin fa awsatuha afdaluhal firdaus. Yang ke-10 dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini ditugaskan untuk menjaga surga, yang mana malaikat Ridwan ini ditugaskan untuk menjaga surga yang paling tengah dan yang paling utama, yaitu surga Firdaus. Itulah 10 malaikat yang wajib kita yakini. Dalam kitab Tanwirul Qulub dijelaskan, barang siapa yang ingkar terhadap 10 malaikat ini atau ingkar terhadap salah satunya, maka orang tersebut dikatakan kafir dan kekal selamanya di neraka, kecuali 2 malaikat, yaitu malaikat mungkar dan malaikat nakir. Barang siapa yang ingkar terhadap 2 malaikat ini, maka orang tersebut tidak dikatakan kafir, akan tetapi orang tersebut dikatakan fasik. Hadza ma aqulu lakum wa afwa minkum. Nafa'anallahu wa iyyakum bima bayyana lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.